Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menggabungkan bab pertama hingga bab 5, yaitu buku ini menyajikan analisis mendalam tentang keterkaitan antara geografi dan sejarah melalui pendekatan geohistori. Nah, bab pertama membuka diskusi dengan memperkenalkan geografi sejarah sebagai subcabang geografi manusia yang mempelajari hubungan antar lingkungan geografi dan perkembangan sejarah manusia. Istilah geohistori di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 oleh Soebantarjo yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan kondisi geografis. Fokus utama geohistori di Indonesia adalah kawasan lahan basah yang menjadi pusat aktivitas manusia dan kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Bab ini juga mengulas konsep dasar geografi, cabang-cabangnya, serta definisi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern yang semuanya menegaskan pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban. Nah, untuk yang bab kedua, memperluas pembahasan dan teori-teori sejarah yang relevan seperti teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan, serta gerak sejarah menyoroti pola perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan waktu. Sedangkan teori persebaran kebudayaan menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui interaksi manusia. Nah, bab ini juga mengulas pemikiran tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo yang menekankan pentingnya kesadaran sejarah dan pendekatan multidisipliner. Filsafat sejarah diuraikan sebagai kerangka untuk memahami tujuan dan makna dari peristiwa sejarah, menjadikannya relevan dalam membangun identitas bangsa dan menghadapi tantangan modern. Nah, bab 3 mengulas perkembangan geohistori secara global dan lokal. Di dunia, geohistori telah berkembang menjadi disiplin penting di berbagai negara seperti Inggris, Belanda, dan Jerman dengan fokus pada perubahan geografis masa lalu dan interaksinya dengan manusia. Di Indonesia, geohistori yang juga disebut geografi kesejarahan diperkenalkan melalui karya tokoh seperti Endal Joini. Studi ini menekankan pentingnya pemetaan geografis masa lalu yang akurat untuk memahami konteks sejarah seperti peran delta Sungai Berantas dalam kejayaan Majapahit. Bab ini juga membahas teori determinisme iklim oleh Ellsworth Huntington yang menyoroti pengaruh iklim terhadap perkembangan kebudayaan manusia. Nah, yang ke bab 4 menyoroti dua pandangan besar dalam geografi sejarah, yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sedangkan posibilisme berargumen bahwa lingkungan hanya menawarkan kemungkinan hanya dapat dimanfaatkan manusia. Konsep adaptasi juga dibahas secara mendalam, menunjukkan bagaimana manusia berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui seleksi genetik. Modifikasi budaya dan teknologi, sumbangan besar dari tokoh seperti Vidal de Lablasse diuraikan terutama dalam memperkenalkan pentingnya interaksi aktif manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan peradaban yang berkelanjutan. Nah, untuk bab terakhir yaitu bab 5 mengintegrasikan diskusi sebelumnya dengan membahas peran geografi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Bab ini menegaskan bahwa elemen alam seperti sungai, gunung, dan iklim dapat menjadi saksi sejarah yang membantu sejarawan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Konsep waktu dan ruang menjadi landasan dalam kajian sejarah, dengan geografi menyediakan kerangka untuk memahami latar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pembahasan dari bab pertama hingga bab kelima. Nah, mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.